Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kisah vlog pukul 1 musibah membawa ke dia, episode kedua. Beberapa waktu yang lalu saya menceritakan bahwa seorang anak dari kampung, anak yang lugu dan baik hati, diajak untuk berbuat maksiat atau ridho dan izin Allah hal itu tidak terjadi. Namanya Siman. Tidak terasa Siman telah bekerja dengan bawa tuang bakso itu setelah 1 tahun. Dia tidak pernah poya-poya, tidak pernah royal dengan uangnya. Dia menabung uangnya sedikit demi sedikit dan mengirimkan ke kampung pada orang tuanya sebagian kecil. Melihat ketekunan dan kejujurannya, Bapak Bejo yang pemilik bakso menawarkan untuk membuka cabang supaya Siman melanjutkannya. Tapi Siman berpikir lain. Dia berpikir tidak selamanya dia ingin menjadi pembantu tukang bakso. Maka dengan halus dia menyampaikan maksudnya kepada Bapak Bejo. Terima kasih Bapak atas kebaikan Bapak untuk memberi kesempatan untuk membuka cabang. Tapi saya belum berpikir untuk membuka cabang, Pak, kata Siman. Jadi maksudnya Siman gimana? Kata Bapak Bejo. Kalau Bapak boleh, saya mau sekolah lagi, Pak. Sekolah lagi, kata Bapak Bejo. Iya, Pak. Kan udah telat 1 tahun. Saya tahu, Pak. Tidak mungkin saya sambil kerja sambil sekolah. Jadi saya berniat untuk mengikut paket B saja, Pak. Mendengar keinginan Siman, Pak Bejo terharu. Soalnya Siman punya visi ke depan. Baiklah kalau begitu, kata Pak Bejo. Mulai sekarang kita atur waktunya, kapan kamu mau belajar untuk sekolah lagi, dan kapan bantu Bapak di jualan bakso. Baik, Pak. Dengan uang tabungannya, Siman mendaftar paket B. Selama membantu di tukang bakso, Siman suka membaca buku apapun yang baca koran, baca buku, dan tidak pernah tertinggal kegiatan sekolah yang lainnya. Terus Siman belajar dengan tekun, pelajarannya tanpa meninggalkan kewajibannya membantu Pak Bejo. Hari berarti minggu, minggu berarti bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa Siman telah menyelesaikan paket B-nya. Sekarang Siman bukan Siman yang anak yang lugu dulu yang datang dari kampung, tapi anak yang tetap sopan santunnya tidak lepas,
wawasannya telah bertambah. Bahasa Inggris dia pelajari dengan tekun, dan dengan mempelajari bahasa Inggris dia telah promosikan bakso orang-orang para wisatawan asing yang berseliweran lewat di tempat jualannya Pak Bejo. Karena kebaikan hatinya dan ramah tamahnya Siman, banyak bersimpati padanya. Dengan bertemu dengan orang asing, bahasa Inggrisnya tadi bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Samping bahasa Inggris, dia pun dapat bahasa yang lain, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan yang lainnya, walaupun hanya sebentar lalu. Dia fokus pada bahasa Inggris. Lihat itu Pak Bejo merasa senang karena Siman walaupun dia berkomunikasi dengan orang asing, pekerjaannya jalan terus. Samping itu, Siman tidak lupa mengirim sebagian kecil uangnya ke kampung. Ibunya merasa sangat tertolong karena dia punya adik perempuan 2 orang yang harus disekolahkan. Adik-adiknya masih, yang satu kelas 1 SD, yang satu udah kelas 3. Dengan kiriman Siman, adik-adiknya tidak putus sekolah. Perlahan-lahan mereka bisa mengikuti pelajarannya. Karena ibunya hanyalah seorang buruh tani. Karena ayah Siman telah meninggal bertahun yang lalu, jadi Siman adalah seorang anak yatim. Dengan sebenarnya paket B, Siman tidak stop di situ. Dia langsung mengambil paket C. Dia tetap membantu Bapak Bejo menjalankan usahanya. Setelah dia tamat SMP, dia memberanikan diri memimpin cabang dibuka oleh Pak Bejo. Alhamdulillah, dengan dirinya penghasilannya bertambah. Waktu Lebaran dia pulang, dia membawa uang cukup besar. Ibunya berkata, "Alhamdulillah nak, kamu sehat ya Bu," katanya. Sedang ngobrol begitu, tahu-tahunya pemilik tanah ada yang ngetok itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata ibu. "Saya masuk Pak, silakan." "Oh ya, terima kasih." Setelah ngobrol basa-basi sedikit, pemilik tanah mengatakan, "Ibu butuh nggak tanah?" Mengatakan gitu. "Maksud Bapak?" kata ibu itu. Saya ada keperluan mendadak, saya butuh uang." Dia menyebutkan nominalnya. Terus Ibu Siman mengatakan, "Aduh Pak, saya nggak berani Pak, saya nggak punya uang," katanya gitu. "Ya saya tahu Ibu, alhamdulillah sama ini anak-anaknya lancar sekolah ya, buat Bapak Siman," katanya Bapak. "Tuh Pak, coba tanya siapa tuh Siman punya tabungan," kata Bapak pemilik tanah garapan ibunya. Baiklah, ya Siman sedang ngobrol dengan adiknya, dipanggil. "Man, sini Man," kata ibunya. "Ada apa Bu?" kata Siman. "Ini ada Bapak." Pemilik tanah dia kata, "Bapak,
beliau udah keperluan dan ceritakanlah kehidupan tadi. Terus maksudnya gimana Pak, kata Siman. Bapak butuh uang nak, katanya, mendadak sekali, penting. Kalau misalnya Siman punya uang, Bapak akan keluarkan tanah Bapak 2 petak, kata Bapak itu tadi. Oh ya, katanya. Iya, katanya. Berapa Pak, kata Siman. Bapak pemilik tanah mengatakan jumlah nominalnya. Siman coba melihat di buku tabungannya. Alhamdulillah uangnya masih ada sisanya. Terus dia mengatakan, jadi gimana Pak? Bapak itu mengatakan, Bapak tidak menggadaikan nak, tapi Bapak ingin mengeluarkannya, dijual saja supaya bermanfaat untuk kalian. Baiklah Pak, kalau begitu, kata Siman. Saya coba tanya ibu dulu. Jadi ibu mengatakan, gimana nak? Ini Bu, Bapak Sirot, pemilik tanah itu katakannya mau membutuhkan uang sekian, dan dahulu saya punya uang sekian Bu, kata Siman. Ibunya mau, aduh nah, jangan, itu kan buat biaya kamu, biaya kamu tuh sekali tuh gimana? Insya Allah Bu, ada bisa. Setelah kesepakatan terjadi, dari transaksi 2 petak sawah menjadi miliknya Ibu Siman. Beliau sangat bersyukur. Hanya Siman mengatakan begini, Pak, boleh saya nawar gak Pak? Kata Siman kepada Pak Sirot. Aduh, nawar apa nak? Katanya, harganya kan Bapak udah kasih murah, jadi Bapak tidak menekan nak Siman. Saya tidak menolak harganya Pak, kata Siman. Maksudnya ini pondok ibu di sini ya, boleh nggak saya minta 2 petak itu bersama pondok ini Pak, kata Siman. Bulan itu si Bapak terharu, ternyata anak ini punya misi ke depan, visi dan misi ke depan. Baiklah kalau begitu, kata Bapak itu. Sekarang pondok ini dan 2 petak sawah yang dekat pondok ini menjadi milik kamu. Milik ibu saya Pak, kata Siman. Iya, milik kalian, kata Bapak Sirot. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Setelah transaksi dibuatlah kwitansi sementara waktu, dan Bapak itu mengatakan insya Allah ke depan akan diurus akte jual beli, dan akan ke depan akte jual belinya akan dibuat ketika ke depan insya Allah. Kalau itu Ibu Siman menangis terseduh-seduh. Aduh nak, uang kamu terkuras, kata ibunya. Coba tidak Bu, uang saya bawa ini uang untuk ibu, bukan uang saya. Maksud kamu? Kata, iya uang ini untuk ibu, katanya. Mendengar begitu, ibunya mengatakan, untuk kamu nanti. Ya udah, ibu udah belikan saya. Nah sejak itu 2 petak sawah itu menjadi milik Ibu Siman dan adik-adiknya, milik mereka lah, keluarga Siman. Jadi sekarang ibu itu bisa istirahat. Beliau tetap mengolah sawah bapak itu tadi, tapi beliau punya tanah sendiri sekarang. Jadi melihat itu semuanya, adiknya senang sekali. Mereka rajin gantinya, kata ibu, dah kalian sekolah, jangan ikut kerja begini, biar ibu saja. Kata anaknya, ibu pekerjaan dua Pak Sirot, tetap menggarap sawah yang beliau berikan, dan ada 2 petak itu, biarlah kami yang menggarapnya, kata adik-adik Siman. Mendengar itu, Siman sama bersyukur kepada Allah SWT, ada yang adik yang soleha, masih kecil udah mau langsung terjun ke lapangan. Baiklah kalau begitu, kata ibunya.
Sayang bantu kalian, kata ibunya. Udah kita tanam sayuran aja, palawija. Baik Bu. Dan mereka mulai bekerja menggarap tanam palawija di dua petak sawah tadi. Sayuran itu setelah berbuah langsung mereka pakai dibuat diikat, siap untuk dijual. Mereka tidak sibuk semuanya mengerjakan itu. Setelah lebaran, Siman pamit ke ibunya, Bu, saya harus pulang lagi ke kota karena saya tunggu Pak Bejo, Bu, katanya. Katanya, baiklah nak, kalau begitu pergilah, hati-hati ya. Ya Bu, katanya. Waktu pulang kemarin tidak lupa dia buka perangkat untuk ibunya, pakaian, dan adiknya. Sekarang ada adiknya punya penghasilan sendiri. Oleh Siman diajar untuk menabung. Mereka membuat buku tabungan masing-masing, dan Siman berkata, kalian jangan mikir yang ada di depan sekarang, kalian mikir jauh ke depan. Ayah udah nggak ada, ibu nanti semakin tua, jadi kalian jangan merepotkan ibu. Ada ya Kak. Nah, kita pergi ke kota. Siman melanjutkan paket C-nya. Ada adiknya pun bersekolah. Siman tetap mengirim uang untuk adik-adiknya sekolah. Jadi uang dari hasil palawija itu adik-adik mereka bisa menabung, dan pondok mereka yang sederhana perlahan-lahan bisa diperbaiki. Karena tidak mungkin membangun rumah karena biayanya mahal. Siman mengambil inisiatif membawa kertas dinding pulang, waktu dia pulang ke rumah, dan seperti itu. Jadi Siman punya jiwa seni. Dari luar rumah itu tidak ada yang berubah, tetapi kalau orang masuk ke dalamnya, mereka akan takjub. Dasar rumah dalam itu sangat nyaman, tidak berbeda dengan yang tempat yang lain. Di luar kelihatannya pondok, di dalam kesannya sebuah rumah yang home sweet home. Adiknya diberitahu jangan malas belajar, dan mereka harus khatam Al-Quran sebelum tamat SD. Dan adik-adiknya menyanggupi itu. Alhamdulillah. Adik-adiknya sebelum taman SD sudah taman Al-Quran, khatam Al-Quran. Dan mereka banyak adik soleh dan solehah. Dan ibunya yang selama ini udah berbanting tulang berpikir, bagaimana ini masa depan anaknya, sekarang bisa bernapas lega. Siman pun mempunyai hati yang baik. Waktu pulang hari Idul Kurban, ada temannya mengatakan, Man, boleh nggak saya ikut dengan kamu? Mau ngapain? Kata Siman. Ya, saya di kampung ini nggak ada kegiatan, mau garap sawah, nggak punya sawah. Ayo kamu boleh nggak? Saya tanya, kamu mau benar-benar mau usaha di Jakarta? Iya, kata temannya. Satu hal ya, selama itu halal, kata Siman, jangan malu untuk mengerjakannya. Siman ceritakan apa pekerjaannya di kota. Dia tidak menyembunyikan apa kegiatannya. Setelah dia mengatakan apa ceritanya selesai,
kamu sanggup katanya. Kalau temannya ini pikiran di kampung, dia membantu orang tua, nggak ada kegiatan, langsung menjawab ya saya siap. Setelah itu mereka berangkat ke kota dan temannya membantu Siman mengerjakan sesuatu sesuai kebutuhan di tempat jualan bakso, dan dia pun mengikuti jejak Siman. Dia baru tamat SD langsung mengikut paket B. Kegiatan Siman dia ikuti semua, pendidik Siman. Dia anggap Siman itu sebagai kakaknya karena usia mereka jauh. Dia ada adik kelasnya Siman. Tidak terasa waktu berlalu. Bondan temannya Siman telah selesai paket B. Dia ikut belajar dan bisa membantu orang tuanya di rumah di kampung. Kebetulan Siman punya adik laki-laki satu orang, masih butuh biaya. Dia pun ikut membantu orang tuanya membayar adiknya. Orang tua Bondan masih lengkap, tetapi mereka senang Bondan sekarang udah bisa punya paksa sendiri dan tidak poya-poya seperti anak yang lain. Ditanamkan dalam hati mereka Siman dan Bondan, kalau orang lain sekolah mau tangan di bawah menatang pada orang tuanya, tapi Siman dan Bondan sudah bisa membantu orang tuanya. Sampai di sini dulu cerita saya. Wah, pukul 1 kurnia bawa berkah kurnia, musibah membawa kurnia, maksud saya episode kedua. Sampai jumpa di episode ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.